So guys, selamat datang lagi di channelnya Collins Talk. Sekarang di episode 168, episode yang lama kita nantikan. Jadi dari 1 sampai 167 nya udah kedelek. Jadi kita mulai lagi ke episode. Bintang tamu hari ini, nggak enak ngomongnya. Bintang tamu hari ini yang tanda tangannya sangat berpengaruh buat kita semua. Dia adalah Pak Haji. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Di rumah mulu nih Pak. Kerja dong? Kerja saya kan sedang berabu. Oh, sedang berabu. Cuma kerja di rumah. Oh iya Pak. Aduh, next batch ini. Aktivitas di rumah, kalau di rumah ngapain aja sih Pak? Kalau di rumah, kalau hari kerja biasa ya kerja. Ya sesuai ada jadwalnya kan. Ya ada jadwal pagi, siang, sore, malam, semua hari. Kalau weekend ya kayak orang-orang pada umumnya aja. Rebahan gitu Pak. Ya, Males-malesan. rebahan. Masa iya Pak. Namanya kita Pak. Rebahan main Instagram, udah rebahan lagi. Saya jarang main Instagram. Ya paling jalan pagi sama anak-anak, sama istri. Tapi punya sosial media Pak? Ada. Ada. Nanti saya blok ya Pak. Jadi bercanda. Nanti maksudnya. Oh Pak, kita di sini tuh mau ngomongin tentang Collins Pad. Yang kita tahu kan Collins Pad itu kalau saya lihat tuh ada 4 lubang-lubang. Bapak tahu nggak 4 lubang itu? Saya ada contekannya sih. Aduh. Bisa dibacain Pak? Iya bener contekan. Menurut Bapak Collins Pad itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, Collins Pad itu kan sebenarnya kayak misinya Collins itu apa? Ya, kenapa sih alasan organisasi Collins itu ada? Terus visinya mau kemana kita gitu loh? Terus apa behaviornya? Apa values yang kita believe gitu? Kira-kira begitulah gambaran kasarnya. Jadi kenapa sih kita di sini? Kenapa Collins ada gitu? Misinya Collins itu apa? Ya Collins ada tuh boleh. Yang pertama itu alasan kita di sini Pak. Alasan kita di sini kalau menurut penyampaiannya adalah untuk mencerdaskan, memberikan rasa aman dan saling berhubungan. Itu artinya apa sih Pak? Nah, jadi gini kan, nah Indonesia kadang-kadang karena ada keterbatasan agak susah ya untuk dimakan. Jadi kan to make the world smarter, ya kan, terus safer and more connected, ya kan. Smarter tentu saja teknologi, karena kan kita bisa lihat implementasi teknologi baru itu selalu ada di alat transportasi udara terutama, ya kan. Terus safer untuk lebih aman lagi, ya kan, karena transportasi udara terus terang pasti membutuhkan keamanan buat orang yang naik, karena kalau ada sesuatu di udara di atas sana pasti resikonya besar sekali. Terus more connected, ya. Kebayang zaman dulu orang naik haji mungkin berangkat ke sana bisa 3 bulan naik perahu. Kalau sekarang kan cuma berapa jam gitu. Jadi more connected, dari belahan dunia yang satu ke belahan dunia yang lain kita lebih terhubung, kira-kira begitu. Itu misinya Collins, kira-kira begitu. Tujuannya sendiri itu untuk apa sih? Terus kalau kamu, saya nanya dulu. Ayolah, mantap. Ya Pak. Kalau dari kamu apa tuh yang kamu pahami tujuannya? Tujuan kita di sini itu Where we go. Kalau menurut definisinya sih cara kita meredefine tentang kedirgantaraan. Nah, cara meredefine tentang kedirgantaraan mungkin Pak Hani yang lebih apa? Ya kan, Collins sekarang mereka bilang where we go adalah we redefine aerospace gitu ya. Jadi teknologi di aerospace industry ini terus bergerak. Jadi kalau dulu baling-baling, sekarang pakai jet. Nah, kedepannya lagi pasti akan ada teknologi baru yang bisa diimplementasikan. Dengan COVID ini,
yang saya baca aja, dan dia belum lihat secara langsung. Jadi dari hal-hal sederhana, touchless itu sekarang akan banyak diimplementasikan di aircraft, di pesawat ya, dari toilet, dari sistem boardingnya dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Jadi terus melakukan evolusi di industri, di aerospace industri, kira-kira seperti itu. Dengan cara mengoptimalkan kreativitas dari teman-teman karyawan mungkin apa ya? Ya, Plus kita mendapat kepercayaan dari customer juga. ya. Nah, baca saya Pak. Apa kamu yang Aku dites sama Pak. Terus yang ketiga adalah aktivitas kita Pak. what we do? Yes, aktivitas kita di sini. Ya, jadi kan Collins bilang ada 3 what we do-nya. We work together, we tackle big challenges, and then we keep our word, kan gitu kan. Jadi we work together, saya lupa secara pasti, tapi kalau nggak salah kita Collins ini beroperasi di 128 negara, punya 300 pabrik tersebar di seluruh dunia. Dan contohnya produk-produk yang kita buat itu bukan produk akhir. Produk yang kita buat itu kita kirim lagi ke sister company kita, sama mereka dikerjakan lagi entah assembling dan lain-lain, lalu dikirim ke customer akhir, lalu dari customer akhir misalnya Airbus, produk-produk kita dikirim lagi ke airlines, lalu airlines digunakan oleh end user itu seperti salah satunya kita juga, saya kira begitu. Dalam membuat itu pun kita kan masih harus bekerja sama, ada bagian-bagiannya, saya, Amla, dan teman-teman yang lain, kira-kira seperti itu. Terus we tackle big challenges, ya contohnya kayak sekarang lah. Ya, kondisi COVID ini kan membuat kita berpikir ulang gimana kita harus bekerja. Sebelum COVID pun banyak hal yang kita lakuin untuk menangani masalah-masalah yang ada. Gimana bikin pesawat lebih efisien, gimana bikin tingkat keamanan lebih baik. Nah, kalau di kita ya sederhananya gimana kita bisa lebih produktif lagi, ya kira seperti itu. Terus ya we keep our words, artinya ya kita walk the talk lah ya. Jadi yang kita katakan kita jalankan, kita nggak promise something yang kita tahu nggak bakal bisa kita penuhin. Itu harus jadi behavior kita dalam berinteraksi kita. Nah, ini yang terakhir nih Pak, yang menarik ini adalah tentang keyakinan kita. Keyakinan kita. Di keyakinan itu ada trust, respect, innovation, integrity, sama excellence. Contoh, kan Bapak pengalamannya banyak nih di bidang manufaktur kita nih. Contoh-contoh dari trust, dari respect itu yang Bapak alami itu apa itu Pak? Ya, jadi itu kan value ya, value yang harus kita yakinin, value yang kita yakinin bahwa ini value yang benar dan nanti terrefleksi dalam keseharian kita bekerja. Yang pertama trust itu fondasi dasar, kira gitu ya. Salah satu fondasi dasar menurut saya. Saya nggak mungkin ngerjain semuanya sendirian. Yang saya tahu cuma sedikit, yang teman-teman tahu jauh lebih banyak dibanding yang saya tahu. Tapi apakah teman-teman mau mengeluarkan apa yang teman-teman tahu? Mungkin enggak kalau nggak ada trust sama saya. Trust nggak bahwa, oh ya, saya akan berusaha membawa Collins Bandung ini menjadi ke arah yang lebih baik, sehingga teman-teman insya Allah juga menjadi lebih baik ke depannya. Kan itu yang selalu saya bicarakan. Tapi kan teman-teman perlu melihat yang saya omong itu benar-benar terjadi nggak? Ya, benar-benar teman-teman merasakan sesuatu yang lebih baik nggak di kenyataannya? Sebagian mungkin merasa iya, sebagian saya yakin pasti masih merasa belum juga. Nah, itu kan jadi PR buat kita. Trust itu bukan satu aktivitas yang dan jadi terus orang trust. Trust itu adalah continuous, kita harus ya kayak tadi dia bilang walk the talk. Semua yang kita bicarakan memang benar-benar kita usahakan, kita implementasikan, kita realisasikan sehingga orang merasa bahwa ya saya yakin bahwa apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan itu memang benar-benar sesuatu yang diusahakan oleh pimpinan kita, kayak gitu. Selalu contohnya ya. Trust customer, kalau kita janji sesuatu sama mereka, mereka percaya nggak sama kita? Kalau mereka nggak percaya, kan nanti mereka akan mencari data-data yang lebih detail lagi yang membuat kita menghabiskan waktu yang nggak perlu buat mereka, gitu. Kira-kira seperti itu. Banyaklah contoh lain. Menurut saya sih internally di kita nih trust itu tadi
sesama kita rekan kerja harus punya kepercayaan, karena kalau enggak gimana kita mau bekerja dengan baik sebagai sebuah tim gitu. Terus integrity ya, itu juga value yang lainnya. Orang trust kalau dia yakin bahwa orang ini punya integrity ya, orang ini amanah, orang ini kalau dalam melakukan pekerjaan tidak punya sungguh-sungguh, dia nggak bohong, dia nggak cut corner, dia nggak potong kompas ya, hanya demi performance mata-mata gitu loh. Yang baik dia katakan baik, yang jelek dia katakan jelek, kayak kira seperti itu. Itu kan integrity. Dengan integrity pasti timbul trust nanti kira-kira gitu. Terus respect. Respect itu kan juga cara berkomunikasi ya kan. Saya mungkin datang sederhana, tapi saya selalu berusaha bilang dalam setiap speech saya, bilang teman-teman, karena saya memang benar-benar merasa bahwa kita semua ini setara. Saya karyawan, saya bukan owner. Jadi kita ini teman. Yang membedakan adalah tanggung jawabnya. Yang membedakan karena Allah menetapinnya bahwa saya di sini, Anda di sana. Tapi kita semua sama. Nah, kita harus nge-treat orang dengan respect. Ya, jadi tidak merasa bahwa oh ya saya di atas, saya berhak memperlakukan Anda semau saya. Nah, atau yang lain merasa oh saya lebih pintar karena bagian saya lebih penting, sehingga dia tidak menghargai bagian lain. Nah, kalau respect ini tidak dijalankan, bagaimana kita bisa ngasih satu teamwork yang baik, kira-kira begitu ya. Terus trust, integrity, respect, excellence ya kan. Nah, excellence itu tentu saja kalau mau bersaing kita punya nilai yang baik, tapi kita nggak excellence, kita nggak performing well, kita nggak jadi salah satu yang terbaik yang ada di industri kita. Kita mungkin kalah sama kompetitor kita yang lain. Jadi kita harus memastikan bahwa kita ini harus excellent. Untuk excellent ya tadi ya kita harus belajar supaya bekerja dengan baik, benar, hasilnya juga bagus, sehingga kita bisa berkompetisi dengan yang lain. Nah, challenge-nya banyak, saya selalu encourage teman-teman improvement dan lain-lain, belajar supaya ya tadi menghasilkan performance. Jangan rasa bahwa kita sudah puas, kita udah bagus di sini, karena nggak ada yang the best itu kan nggak ada. Yang ada adalah make tomorrow better than today gitu, membuat besok jadi lebih baik daripada apa yang kita lakukan sekarang. Yang terakhir inovasi ya, inovasi. Ya contohnya ini kan anak-anak muda ini saya pernah ngeliat lah tadi, tapi kan saya nggak terlalu familiar ya. Ini kan inovasi, bukti nyata inovasi dari sisi teknologi. Tentang apa nih Pak? Ini alat ini nih yang bergerak-bergerak tadi dia bilang, ini kok bisa bergerak sendiri, udah bergerak sendiri. Yang mahal beli sendiri-sendiri itu Pak? Iya, ya. Yang katanya mahal beli sendiri, berarti gajinya udah besar-besar semua, bisa beli yang barang-barang mahal kan? Tambahin tapi Pak. Iya. Terus? Nah, kira-kira begitu. Jadi itu kan bukti bahwa inovasi itu ada di mana-mana, gitu ya kan? Di produk, di teknologi proses, dimanapun lah. Kenapa? Karena sesuatu. Contohnya inilah, ini sebutannya apa tadi? Kalau GoPro, selain itu apa namanya? Nama produk kalau GoPro kan brandnya Osmo Pocket. Nah, Osmo Pocket. Nah, Osmo Pocket. Kalau kita ngeliat 15 tahun, 20 tahun lalu mungkin belum ada. Ya kan, sekarang ada, memudahkan orang ya kan. Tujuan inovasi ini untuk apa? Untuk supaya memudahkan hidup kita, membuat hidup kita jadi lebih baik, ya kira begitu. Nah, jadi itu perlu juga. Nah, kita perlu selalu nemuin cara baru dalam melakukan sesuatu ya, yang nanti terrefleksi dalam produk, dalam proses kerja kita, kayak kira begitu ya. Itu yang kita believe, value itu digabungkan dengan behavior untuk apa? Untuk mencapai tadi misi kita dan visi kita ya, kenapa kita ada di sini dan mau kemana kita gitu. Saya nantang Pak Hani nih, ngasih pertanyaan ke penonton, nanti Pak Hani yang ngasih hadiah. Gimana Pak? Jadi biar ada viewers, nanti viewersnya nonton, kita kasih unek-unek, kasih giveaway. Nanti giveaway-nya dari Pak Hani. Oh gitu ya. Bagus juga. Jadi gini ya, tadi itu calling spare. Nah terus di Southeast Asia kita memperkenalkan yang kita bilang Go Forth ya. Jadi Go Forth itu behavior yang kita harapkan terrefleksi
mewakili what we do dan what we believe in. Jadi behavior dan value yang ada di Colin Spade itu direfleksikan dari behavior yang lebih jelas, yang lebih detail lagi, namanya Go Forth. Jadi Go Forth itu, pertanyaan saya adalah apa kepanjangan, ini mudah, apa kepanjangan dari masing-masing Forth-nya itu, F, O, R, T, dan H gitu, kira-kira gitu. Saya jawab Pak, boleh nggak? Katanya nanti viewer Oh, iya. saya jawab. Bingung kalau jadi penitia. Dapat giveaway. Hadiahnya apa tuh Pak? Nanti hadiahnya kalau udah ada pemenangnya baru kita umumin. Kalau nggak ada pemenangnya nanti susah dikasih hadiahnya. Jadinya minta teman saya atas nama saya Pak. Tapi itu melanggar apa yang kita pilih. Pak. Oh iya benar. Kita- Jadi bercanda Pak. Kita takut nanti masuk next batch Pak. Jadi itu yang pertanyaan dari Pak Hani, kuisnya nanti ada giveaway. Jawabannya harus ada di kolom komentar kita nih, harus subscribe sama like dulu. Nanti di kolom komentar kalian jawab pertanyaan dari Pak Hani, apa kepanjangan dari Go Forth. Nah, Forth-nya itu kepanjangannya apa? Nanti yang jawab pertama di kolom komentar nanti akan kasih giveaway sama Pak Hani. Itu aja mungkin Pak Hani hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Hani. Terima kasih ya, Mbak. Ya Pak, sama teman-teman yang lain terima kasih. Keep safe Pak. Tetap berjuang untuk kita juga Pak. Insya Allah, sama-sama. Sama-sama kita berjuang demi kemajuan Collins ini. Ya. Demikian vlog kita hari ini, demikian Collins Talk kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di Collins Talk selanjutnya. See you. Assalamualaikum.